Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran ibu. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Anak-anak, kita akan mengulas ya dari pembelajaran yang lalu ya, dimana kalian tahu tempat umum ya. Nah, tapi dari pembelajaran bahasa Indonesia ya, kalian akan mempelajari ya teks tentang tempat umum, mengidentifikasi informasi yang benar dan terkait terhadap teks ya, lalu mengidentifikasi tempat-tempat umum, kosakata dalam membuat kalimat, serta menuliskan cara menjaga kebersihan di stasiun kereta api. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa lihat dulu ya, ada mozaik 2D halaman 126 ya. Di situ sudah ada teks yang berjudul Stasiun Kereta Api. Ya, kalian baca dulu ya. Nanti setelah itu kalian dapat mengerjakan bagian A dan B-nya, itu kaitan dengan tempat umum, yaitu stasiun kereta api ya anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Guru jelaskan pada layar ini. Menuliskan informasi penting dari teks. Nah, mungkin kalau di mozaik tadi di halaman 126 ya, ada judul stasiun kereta api. Nanti kalian dapat nih menuliskan informasi penting ya, teks tentang stasiun kereta api tersebut. Ya, cara menulisnya bagaimana, Bu? Nah, kita pelajari dulu ya. Yang pertama, kita baca dulu nih teks dengan seksama. Ceritanya tentang apa sih? Nah, kita harus baca dulu. Lalu yang kedua, tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. Ya, misalkan di mozaik halaman 126 tadi ya, ada kata transportasi umum. Nah, mungkin kamu kurang familiar ya, atau kamu kurang paham, bisa digaris bawahi atau tandai ya. Lalu juga ada kata stasiun ya kan. Nah, lalu juga ada pengunjung. Nah, mungkin kalian belum familiar ya, atau masih pernah dengar tapi nggak tahu artinya. Nah, jadi bisa ditandai. Lalu yang ketiga, carilah arti kata tersebut dengan bertanya nih kepada ibu guru atau juga kepada kedua orang tua kamu ya. Atau juga bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, yang keempat, tulislah informasi tersebut menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, kalau kamu sudah membaca judul dari stasiun kereta api, nah, kamu bisa tuangkan kembali ya informasi apa yang kamu ketahui atau kamu dapat dari judul tersebut dengan bahasa kamu sendiri. Tapi bahasanya bahasa yang formal atau bahasa yang santun ya Nana ya. Next, kita ke slide berikutnya. Nah, ini membacakan laporan hasil pengamatan yang telah dibuat. Nah, Nana ya, dalam membuat laporan ya hasil pengamatan dapat disampaikan kepada orang lain ya. Saat membacakan laporan, pastikan suara kamu jelas dan lantang agar orang lain dapat memahami isinya ya. Jangan suaranya pelan ya, ataupun kurang jelas. Nah, nanti orang lain nggak akan ketahui ya apa sih yang dibicarakan si ini, misalkan informasi apa yang dia sampaikan. Nah, nanti orang lain tidak paham ya, tidak tahu apa yang dikemukakan sama kalian. Lalu ya, selanjutnya dilihat di sini ya, kalian bisa lihat ya, ini adalah salah satu ya tempat umum di mana ini mungkin ada nih seperti Air Petra ya, kalau di daerah kita ya, misalnya Air Petra nih. Ini adalah tempat umum ya, seperti taman bermain anak-anak, tapi permainannya tidak ada ya, hanya lingkungan yang terlihat bersih. Tapi ini taman ya sayang ya. Ini tempat umum yang dapat yang dapat ya, misalkan kita
pergunakan ya untuk umum. Nah, kamu amati gambar berikut, lalu buatlah laporan berdasarkan gambar. Misalnya laporannya apa nih? Taman dekat rumahku yang bersih. Nah, aku dan kedua orang tuaku setiap hari Minggu biasanya kami berolahraga bersama di taman ini. Misalkan kami sangat menyukainya sekali karena kami bisa menghirup udara dengan udara yang segar, lalu juga banyaknya tumbuh-tumbuhan, pohon yang rindang dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Nah, nanti kalian dapat membuat laporan berdasarkan gambar ya. Nah, ini juga bisa nih sebagai tugas kamu nanti di rumah ya. Misalkan membuat laporan aja, belajar membuat laporan sendiri ya anak-anak ya, bisa ya. Lalu membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Nah, kalian dapat amati ya gambar atau keadaan sekitar secara langsung. Pasar ini juga termasuk tempat umum ya anak-anak ya. Jadi bisa nih kamu buat laporan pengamatannya, misalkan tentang kebersihan pasar tersebut ya. Nah, setelah diamati ya pasar tersebut dan juga kamu cek dan keadaannya bagaimana, apakah bersih, apakah kotor ya. Lalu yang kedua, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar atau keadaan tersebut. Misalkan ya, di manakah pasar tersebut terletak? Nah, bisa ya, berarti lokasinya di mana? Apakah di Cipayung? Apakah di Ciracas ya? Lalu kapan pasar tersebut dibangun atau didirikan? Nah, berarti mulai dari kapan ini pasarnya ini bisa ada jadi pasar ya? Kapan ini dibangun oleh pemerintah ataupun warga sekitar. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, buatlah laporan sesuai dengan pengamatan kamu. Nah, ini laporan sama kayak yang kemarin-kemarin ya, atau di slide yang tadi. Dibuatkan laporan ya dengan bahasa kamu ya, secara sederhana tapi mudah dimengerti anak-anak ya. Nah, inilah. Lalu yang berikutnya, lihat di slide berikutnya. Ini menyebutkan informasi dari suatu teks. Nah, saat menulis informasi, biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Nah, ini kaitannya pada buku Mozaik halaman 127 nih. Tulislah makna dari kosakata berikut. Ada tiket ya, stasiun, gerbong, kereta api, masinis. Nah, kalau kamu belum dapat menemukannya, bisa cari ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bisa tanya ya ke bu guru atau juga kedua orang tua kamu, kakak ya, opung, siapa lagi, paman ya, siapa yang ada orang di rumah boleh ya. Tiket misalkan, tiket adalah apa ya, sesuatu yang harus kita beli jika kita menaiki kendaraan umum ya, ataupun juga masuk ke tempat umum ya, harus ditukarkan dengan uang ya. Jadi bisa dapat tiket nih, bisa masuk ya ke tempat-tempat umum yang ingin kamu kunjungi. Lalu stasiun berarti kan tempat ya tempat untuk menemukan ya, maksudnya kendaraan yang ingin kamu naiki, misalkan stasiun kereta api, stasiun bus ya, dan masih banyak lagi ya. Lalu gerbong juga. Nah, kereta api itu kendaraan yang dipakai ya yang adanya rel juga, lalu juga memakai pengemudinya adalah masinis ya. Nah, masinis tuh tadi ada lagi nomor 5. Nah, bisa dijawab ya, atau dicari juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya,
Arti kosakata dapat diketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini benar ya anak-anak ya. Kamu dapat belajar mencari arti kata dengan bantuan guru ataupun juga orang tua kamu. Setelah kamu mengetahui maknanya, tentu kamu dapat menuliskan laporan tersebut. Jadi setiap laporan yang kamu akan buat, kamu memakai dengan kosakata yang berhubungan dengan tempat umum, tapi kamu harus tahu dulu nih artinya. Jangan sampai kamu membuat laporan atau menuliskan laporan tapi kamu nggak tahu artinya, jadi nggak akan nyambung gitu, nggak sesuai gitu lah anak-anak ya. Nah, selanjutnya menuliskan informasi penting dalam teks percakapan ya. Pertama pasti kita harus baca dulu ya teks percakapan dengan cermat dan teliti. Lalu yang kedua, lagi-lagi nih kita cari arti kata yang belum kita pahami ya. Bisa cari di kamus atau juga bertanya. Dan juga informasi yang kita peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kita menjawab pertanyaan. Nah, ini tinggal dibalik-balik saja ya. Misalkan gambar, berarti kita mengamati dulu gambarnya, kita buat laporan. Tetapi kalau ada teks, kita baca dulu teksnya, lalu kita bikin laporan tersebut. Nah, ada juga misalkan pertanyaan. Nah, kita bisa menjawabnya dari informasi sesuai dengan teks tersebut. Nah, itu saja ya anak-anak ya. Selanjutnya, membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, ini kaitannya dengan merawat hewan dan tumbuhan. Ya, kita amati dulu nih yang pertama ya, gambar atau keadaan sekitar secara langsung ya. Tumbuhan itu bagaimana, hewannya juga bagaimana ya. Yang kedua, kita buatkan pertanyaan dengan hal-hal yang kamu ingin ketahui dari pengamatan tersebut. Nah, buat pertanyaannya bisa memakai rumus adik Simba ya. Itu selalu keluar itu di pertanyaan ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jangan membuat pertanyaan ya. Misalkan mau tanya apa, tapi apanya di tengah ataupun agak menjorok ke belakang-belakangnya, itu enggak sesuai. Harusnya pertanyaannya apa ya, dia selalu di depan. Untuk pertanyaan di awal itu selalu di depan, letaknya di awal ya, di depan. Apa, siapa ya. Jangan apa dulu, misalnya nama orang dulu baru ditanya siapa ya, itu salah ya, penempatannya itu salah ya. Nah, selanjutnya buatlah laporan sesuai dengan pengamatan kamu. Nah, seperti tadi ya. Selanjutnya nih anak-anak, lihat nih, ini kan ada gambar nih ya. Misalkan Nina sedang memberi minum susu kepada kucingnya. Nah, kamu bisa buatkan laporan ini berdasarkan gambar berikut ya. Nah, tadi dari clue-cluenya sudah tahu siapa tuh namanya, Nina. Lalu apa yang diberikan makan itu? Ya, kucing. Lalu apa yang diberikan kepada kucing itu? Ya, susu gitu kan. Nah, jadi dibuatkan laporan sederhananya ya berdasarkan gambar. Begitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya ini adalah tugas kalian. Tadi di awal udah Ibu singgung ya di halaman 126 bagian A dan B. Silakan dikerjakan ya. Hanya menuliskan informasi yang benar dan yang salah ya, sesuai dengan hurufnya. B untuk benar, S untuk salah. Lalu bagian B hanya centang ya, yang termasuk tempat umum. Sudah tahu kan tempat umum ya, yang dipakai oleh masyarakat banyak ya. Lalu halaman 136 bagian B ya Nana, di sini kalian melengkapi nih percakapan berikut, sudah ada disediakan ya, ada kebersihan, pasar, menjaga, sampah dan banyak. Hanya melengkapi bagian titik-titiknya saja, pilih dari bagian yang atas itu ya kata-kata yang sudah disediakan ya. Lalu halaman 146 ini juga ya,
Ayo bereksplorasi. Nah, menuliskan makna dari kosakata berikut dan ayo lakukan sesuai dengan gambar. Kamu amati gambar berikut lalu berikan 5 pertanyaan ya. Bisa pakai rumus adik Simba. Ditulis ya 5 pertanyaannya. Dan terakhir adalah PBT halaman 77. Nah, yang pertama bagian A. Kamu amati juga gambar, lalu soalnya ada 3, itu gambar apa itu? Ya, sudah tahu kan ada yang dipegang tuh ya, mereka bekerja sama dalam hal apa nih? Nah, ini kaitannya pada gambar kamu amati ya. Lalu yang bagian B hanya memasangkan kata dengan makna kata yang sesuai. Ada jalan raya, kerja bakti, merawat, wajib, warga. Wah, ini mudah sekali, cuman memasangkan saja. Oke anak-anak ya, itu adalah tugasnya, tolong dikerjakan ya. Sudah hari Senin ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS. Tugas-tugas yang belum dikirim ke Bu Guru, nilainya masih kosong ya, atau belum ada nilai, silakan segera dilengkapi. Jangan sampai nanti ya pas PAS Bu Guru bilang ini belum ada nilai, nanti ditambah PAS sama aja ini nggak ngedongkrak kamu ya. Jadi kalau mau segera lengkap nilainya, kirimkan tugasnya, oke? Ya Nana ya, cukup sekian ya, tidak ada lagi ya. Nanti Bu Guru akan cek pekerjaannya ya anak-anak semua ya. Sampai jumpa ya di video pembelajaran Ibu. Dadah.